Roll it! Hi, how is everyone doing? This is Isaac Winoto, the host and founder of the Footprints Podcast, presented by Gen Digital Productions. We went on a brief pause for quite a while, but now we're back. In case you're new here, this podcast is not just your regular one-on-one interview, but instead, we're a platform that cares about the digital world we live in, its future, and the unique people behind it straight into your ears. We've had various guests who've walked different ways of life, Faith Manjuntak, Eva Alicia, Azevedo Ando Vireska Adikara Dalom. shared stories unheard of, For me to decide that I want to be a singer, itu Mike Mohede. Kalau dia nggak ada dan dia ngomong kayak gitu, I wouldn't want to be a singer. and showed us the light at the end of their footprints. Zach, you're gonna make mistakes in your life. Trust me, you're gonna make mistakes. But the key is to learn from them. be aware in the more literal sense of knowing what's happening in the world. We want to see color. When I see your color, I must be proud and I must see it as something beautiful. But starting this month, we're kicking it into another gear. From underrated young guests, world-renowned artists, and CEOs with a passion to make a difference, you'll listen to more voices, more passions, and for sure, more stories that make these heroes who they are today. Just sit back, enjoy, and stay tuned for more. Welcome back, everyone, to the Footprints Podcast, where we will explore the footprints of today's heroes and tomorrow's leaders. Hari ini kita kedatangan guest yang sangat interesting untuk Independence Day special ini. Beliau adalah seseorang yang sudah revolutionize fintech industry di Indonesia. In his free time, he surfs, he off-roads, and he also loves to skateboard. But we all know him today as a local Indonesian hero. Mas Aldi Haryo Pratomo, what's up? Halo, apa kabar? Makasih Isak udah diundang gua di sini. Ya, gimana kabarnya these days? Baru pulang dari Bali ya? Iya, lagi balik dari Bali. Kemarin sempat stuck di sana PPKM. Seru lah, tapi banyak belajar juga di sana. Oke. Banyak lah, di Jakarta nggak bisa surfing. Betul. Pasti escape juga ya, it's more of like a break juga, bisa ke Bali. Sebelumnya gue mau ucapin selamat ulang tahun dulu, Mas, yang ke-39 ya sekarang ya? Iya, thank you. I think a lot of people kalau misalnya tambah umur mereka kayak wah gue udah tambah tua, but I think justru jadi tambah experience kan ya, panjang umur dan juga dewasa juga. And I think in this new this age in life, yang gue sangat respect dari lu adalah Mas Aldi itu you don't keep your experience to yourself, tapi I just took it from the article from KR Asia yang kemarin. You also want to mentor other entrepreneurs ya kan? But yeah, what was this birthday like to you? How did you celebrate it? Gimana? Oh, ya karena lagi PPKM ya. Jadi ya sama keluarga sih gitu. Jadi kita ya pagi ya sempat surfing, terus habis itu sepedahan, terus ada ya a little family affair dengan beberapa teman dekat aja gitu. Jadi sangat intimate lah gitu. Ya gue sih ngerasa ulang tahun apa ya? Mungkin beda ya kalau waktu masih remaja gitu kayaknya wah seru banget nih bentar lagi bisa dapat driver's license gitu. Right. Kalau sekarang gue ngerasa bahwa ya justru dengan bertambah umur lebih banyak refleksi sih gitu kayak apa yang penting dalam hidup, apa yang membuat bahagia gitu. Jadi jauh lebih sederhana lah. Okay. And I think reflection itu especially with the age yang lu sekarang udah 39 tahun it's very important to reflect on how life is dan gimana kayak things have gone, especially as you move into a new season juga dengan sekarang after 4 years in GoPay, you decided to step down and now you're moving into a new chapter in life kan. So yeah, 8 months removed from GoPay, how has the shift been, and what have you learned so far? Yang pertama sih senang ya, jadi punya waktu untuk mikir ya, gitu kan karena biar bagaimanapun yang namanya kerja di startup yang pertumbuhannya tuh cepat banget, lumayan tinggi lah intensitasnya gitu. Jadi ya mungkin kalau dibagi-bagi fasenya, ya 2 bulan pertama tuh perlu waktu untuk kayak sedikit lebih pelan lah, wind down gitu sedikit gitu. Lebih biar karena kebiasaan yang ngebut gigi 5 terus, oke gimana caranya untuk lebih sedikit pelan. Terus mungkin berikutnya jadi lebih banyak waktu spend sama anak-anak sih gitu. Yang gue rasain ya apa ya kan
di Indonesia itu kan ekspektasinya adalah selalu istri yang mengurus anak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau mau fair kan kalau bisa mungkin dibagi juga gitu. Jadi gua di masa ini justru apa ya, istriku kan yang kerja nih, dia kan kerja di Google gitu. Jadi gua gantian nih, gua berusaha lah. Walaupun yang namanya bapak tuh nggak mungkin sejago ibu lah ya gitu. Tapi paling nggak ada niat usaha gitu. Jadi gue spend banyak banget sama waktu sama anak gitu, ngajak ke taman safari, ngajak ke layangan. Jadi ya apa ya, mumpung mereka masih kecil gitu. Itu yang mungkin ya fase kedua gitu ya. Terus ya fase ketiga sekarang ya kemarin lagi krisis ya, Indonesia krisis oksigen, krisis macam-macam. Jadi gue banyak banget spend waktu untuk ya membantu menjadi relawan lah di beberapa gerakan-gerakan yang udah ada gitu. Jadi ada warga bantu warga yang intinya mau jadi marketplace untuk alat-alat kesehatan, ada Oksigen for Indonesia yang coba nyari funding sama bikin sistem buat end to end mengelola sistem oksigen Indonesia gitu. Jadi ya kira-kira fasenya seperti itu. Pastinya diantaranya ada waktu untuk mentorship buat startup yang udah gue komit untuk bantu ya. Ada angel invest juga, sama ya gue juga ada belajar juga lah gitu dari banyak orang pas keliling-keliling lah gitu. Siap. So I think ini like you really got a lot of things together ya. You got a break dan juga you've been working on things yang as that article said, better father, better entrepreneur dan juga better investor kan. Mungkin bisa diceritain sedikit gak like what you've been doing with Oksigen for Indonesia juga? Because I just saw I think yesterday ya 1.200 oksigen konsentrator udah datang ke Indonesia. I think it's a really big milestone dan gue senang sekali that we're all in this together. I think you sort of united different VCs and also startups to be able to work on this initiative. Tapi bisa ceritain sedikit gak why, like how this initiative happened dan what you basically did? Ya jadi sebenarnya awalnya nggak sengaja sih gitu. Jadi kebetulan salah satu teman gue tuh jadi relawan di Kemenkes gitu. Terus minta bikin, mau connect sama teman gue juga yang punya Indo Relawan gitu. Nah mereka mau bikin sistem buat monitoring rumah sakit ya, ketersediaan kamar yang akhirnya jadi Siranap ya kan. Nah Halodoc ngebantu training kan, gue komisaris di Halodoc, jadi gue ngebantuin connectin lah gitu. Jadi connecting at that point. Nah terus ada grup WhatsApp-nya. Terus berikutnya ada lagi inisiatif lagi, si Timi dari Kita Bisa nih, salah satu portfolio company juga, dia sama Ainun ngajakin untuk bantuin bikin semacam portal lah, supaya orang yang butuh oksigen, misalnya bisa dikonek ke orang yang punya oksigen, orang yang butuh kamar bisa dikonek ke rumah sakit yang ada kamarnya dan ambulans dan semuanya gitu kan. Karena di masa-masa genting ini kan informasi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu untuk menyambung nyawa gitu kan. Nah pasti ya udah, nah itu namanya warga bantu warga. Awalnya ya relawan-relawan gitu, terus ya sistemnya tuh kita punya kayak semacam website sama call center yang dimonitor oleh nah terus kita pakai sistem chat yang dipegang oleh startup namanya Kiskus. Jadi orang itu bisa chat hotline-nya, terus bisa tanya, saya butuh ini gitu. Saya butuh oksigen, saya butuh ambulans. Nanti dikonekin ke yang database yang udah ada. Jadi ada relawan yang verifikasi juga gitu. Nah, ini ya gua, Timi, Cak Ainun, kita semua jadi relawan lah. Gue sukanya tuh apa ya? Pas kolaborasi gitu ya. Ya, jadi kayak ya benar-benar kolaborasi banget. Dan Najwa aja bilang pas masuk, nama saya Najwa, saya relawan warga bantu warga yang kebetulan punya punya narasi. Betul. Iya. Gue juga relawan yang kebetulan komisaris di Halodoc sama Kita. Jadi kayak apa ya? Ada feeling of togetherness. Nah itu. Right. Nah terus di sana kan kita punya admin console ya, yang chatnya itu. Terus waktu di admin kita bisa ngelihat gitu bahwa seneng banget nih kalau ada chat, misalnya, saya butuh plasma donor gitu, atau saya butuh tabung gitu. Oh ya bentar ada, kita konekin. Terus dia terima kasih, alhamdulillah seneng banget. Rasanya kalau baca itu tuh gimana ya, ikut bahagia kan. Gitu. Betul pasti. Cuman ya di sisi lain, gua, Delta, Timi, yang lain juga kan ngelihat chatnya kadang-kadang ada berita yang sedih ya gitu. Jadi saya butuh oksigen gitu kan. Terus kita cari, ada relawan kita nyariin. Terus pas sudah ketemu, aduh maaf ibu saya udah meninggal gitu. Jadi kayak
banyak banget gitu notes kayak gitu, dan kadang-kadang suka di-share di grup, dan kita pas bacanya jadi kayak nggak bisa tidur lah gitu. Karena kan Right. Roller coaster of emotions gitu ya. iya gitu kan. Nah, Iya, tapi pasti. ya jadi gue ngerasanya kayak kita akhirnya gue mikir kayak, man, kalau kita hanya matchmaking tapi supply-nya memang kurang, ya nggak bisa gitu kan, nggak cukup. So Betul. you need to harus ada yang dibenerin gitu salah satunya gitu. Nah, Ya. kebetulan gue punya temen di sekolah kemarin waktu S2, itu dia kenal sama seseorang yang sudah memprakarsai sebuah gerakan oksigen di India gitu, namanya Mission Oksigen. Oke. Terus ya dia konekin gue ke foundernya gitu, terus untuk ngobrol gitu, apa sih yang kenapa India kemarin bisa sukses banget gitu, bahkan masuk artikel ekonomis, masuk mana-mana bahwa kolaborasi untuk oksigen ini sangat berhasil gitu. Right. Terus dia cerita gitu, yang pertama adalah startup sama VC harus gerak gitu. Kenapa? Karena startup sama VC itu paling cepat geraknya karena udah biasa gerak cepet kan gitu. Pasti. Ya gitu, bukan, tapi mungkin scale-nya nggak segede pemerintah atau NGO yang besar, tapi geraknya cepat gitu. Terus yang kedua, startup sama VC itu kalau digabung bisa ngebuat sistem yang end to end, jadi bukan hanya nyari uang, tapi juga bisa membuat sistem lah kayak membuat startup gitu. Yang ketiga, kalau semua orang itu mempunyai inisiatif oksigen sendiri-sendiri, nanti secara pertama dari sisi skala di pas beli konsentrator, ini konsentrator ya, bukan tabung ya, jadi mesin pembuat oksigen yang 10 liter yang buat rumah sakit, kalau mereka membuat itu, kalau mereka masing-masing beli dari pabrik di Cina, nanti harganya bisa naik turun, pas ngirim juga jadi mahal karena nggak ada skalanya gitu kan, terus nggak punya duit buat bikin sistem dan segala macam. Jadi sebisa mungkin disatuin di katanya gitu, karena ini akan ngebantu. Dan dia bilang dia fokus ke pertama konsentrator dulu untuk rumah sakit. Oke. Lalu mereka bikin plant. Jadi kenapa konsentrator? Karena konsentrator itu nggak perlu diisi. Itu 10 liter mereka bisa ditaruh di rumah sakit dan langsung bisa nyambung gitu. 10 liter tuh bisa katanya saturasinya 90% ke bawah masih bisa dibantu lah gitu. Jadi bukan ventilator tapi di atasnya gitu. Nah, dia bilang kalau kamu bisa impor ini, bisa bikin sistemnya semuanya bisa jalan gitu. Dan akhirnya gue pikir yaudah lah ya gitu. One weekend kita coba telepon gitu. Pertama gue coba telepon VC yang pernah invest ke gue, yang gue kenal sebelumnya gitu, dan startup yang gue udah terlibat lah, yang gue kenal pribadi gitu kan. Dan alhamdulillah sih semuanya langsung nyambut ya, kayak ayo yuk gimana nih kita mau ngapain gitu kan, kayak bener-bener kayak langsung semuanya berdiri yuk kita jalan gitu kan. Jadi cepet banget, jadi dalam 2 hari langsung kekumpul. Senin kita meeting, udah ada semua orang udah terlibat gitu, dan salah satu yang udah bagus banget udah mulai tuh si East Ventures gitu. Jadi East Ventures udah mulai gerakan Indonesia Pasti Bisa untuk oksigen gitu kan, tapi dia waktu itu kerjain sama portfolionya kan, gue bilang yuk gabung aja yuk, biar semua startup gabung nih gitu. Yang lo udah bangun kita tambahin sama yang lain gitu, sama Halodoc sama yang lain. Terus Wilson langsung bilang oke, ayo kita gabung gitu. Jadi ceritanya gitu sih. Terus ya cepet banget sih, kayak langsung kita bikin kayak objective and key result gitu kan. Ada tujuannya apa. Bener-bener kayak startup banget ya. Iya kayak startup. Keren bro. Iya. I think kalau misalnya gue bisa menarik garis besar, I think suatu hal yang dipancarin banget adalah yang Mas Aldi sering bilang, ya kan? Spirit of collectivism itu kan, yang ada di value kita dari startup dan VC semuanya. Dan I think it's also because of the nature of the VC ya, very fast paced, very kayak dynamic. Jadi mereka bisa semuanya bersatu. Dan salah satu hal yang gue suka banget, it's like no matter what position you are, mau posisinya apa aja, seperti yang kayak Mbak Nachwa juga, they're a relawan dulu kan, they're a volunteer first gitu. Jadi mereka realize bahwa we're all in this together, mau kita dari background apa aja, we're going to be able to we'll have to solve this together, ya kan? Dan menurut saya itu interesting banget. Dan even dengan hal-hal yang Mas Aldi udah kerjain selama ini, seperti investing di e-fishery dan juga Halodoc dan juga Oxygen for Indonesia ini, gua rasa ini kembali lagi ke kata-kata ayah Mas Aldi dulu yang gue juga dengar di podcastnya Pak Gita Wirjawan kan, apapun yang terjadi berilah akses untuk orang-orang yang paling membutuhkan. So I want to trace this timeline back a little bit. Let's go back to your childhood. When you heard these words for the first time, and as you grew older, when did you decide that entrepreneurship was your way untuk memberi akses kepada orang yang membutuhkan?
Jujur nggak inget. Oke. Nggak ada momen spesifik itu ya. Mungkin perkembangan dari beberapa momen ya. Ya, Gradually over time gitu ya. iya, milestone pertama mungkin waktu gua sama beberapa teman itu ikut kompetisi business plan. Ada Rodrigo juga tuh dari East Ventures tuh waktu itu kita bikin. Oke. Kita sampai semifinal ya di yang Stanford competition. Terus ketemu sama Kiva. Kiva tuh kayak kompetisinya lah gitu. Oke. Terus gue ngerasa kayak idenya Kiva tuh lebih keren gitu. Kayak mereka benar-benar democratizing finance lah gitu. Orang punya website di Amerika bisa ngasih pinjaman ke peternak kambing di Afrika gitu. Yang menurut gue itu kayak wow banget. Jadi gue datang ke kantornya Kiva, ngajak ngobrol, dan waktu itu masih kecil banget ya, nggak lebih dari 6 orang ya, termasuk juga ketemu juga sama si Ben waktu itu, Ben Elberger tuh sekarang kemarin partner gue di Mapan, partner gue di GoPay. Jadi gue sama Ben udah kerja selama dari tahun 2005 ya gitu, lama banget. Jadi gue kayak ya semuanya tuh happen melalui beberapa kejadian yang apa ya, kayak beruntung lah gitu. I see. Ngerti. So it's dari sana ya. So I think that first one waktu menang waktu business competition itu dan melihat Kiva itu, that was one of the moments that sort of sparked your interest in entrepreneurship gitu ya. Tapi ya, what shaped you to be an entrepreneur? Mungkin you can talk about, you know, that journey dari mungkin Kiva, GoPay, tapi like how was that entrepreneurship journey gitu loh. Ya, actually kita kemarin baru bikin Kiva podcast tentang early Kiva. Lo kalau mau dengar bisa gue kirim linknya. Itu bagus deh. Sure. Kita pada sharing gitu kan. Nah, jadi ya, menurut gue yang benar-benar nge-shape budaya perusahaan atau budaya entrepreneurship yang gue pakai selama ini ya pengalaman gue waktu di Kiva itu sih. Oke. Jadi yang bagusnya gini sih, Kiva itu kan startup yang kecil waktu itu. Cuman kebetulan founder-foundernya tuh udah pengalaman gitu. Misalnya si Premal itu dia udah pernah menjadi salah satu kayak petinggi di PayPal lah gitu. Jadi gue jadi belajar juga gitu tentang cara PayPal kerja. Dia bawa budaya dari perusahaan lamanya gitu. Best practice-nya gitu. Dan gue ngelihat waktu di Kiva itu sangat mission driven lah, benar-benar misinya tuh utama gitu. Dan kalau lo tanya tadi bokap gua apa misinya, kan memberi akses ke yang butuh kan. Ini keren banget gitu, dengan website bisa ngasih akses ke orang yang mau beli kambing gitu kan. I see. Sangat literal gitu translasinya gitu. Jadi gua ngerasa pas banget gitu. Dan gua ngeliat budaya awal itu semua orang sangat missionary ya, benar-benar kayak wah, kita benar-benar membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, dan tujuannya memang membantu si orang yang di ujung itu gitu, dan membantu orang berbuat baik lah. Dan itu yang gue terapin sih selama ini gitu. Waktu gue di Mapan juga sama kan, kayak clear banget gitu misinya. Anggota kita yang kita harus bantu keluarganya supaya punya 3 level kemapanan gitu, yang uang cukup sehari-hari, kalau ada musibah nggak bangkrut, kalau ada kesempatan maju bisa diambil gitu. Di GoPay juga sama kan, kita fokus gimana caranya inklusi keuangan, makanya kita sangat invest di QRIS terutama, karena keris membuat harga untuk transaksi jauh lebih murah karena nggak ada alat EDC-nya kan. Pasti. Jadi semuanya tuh mirip lah, dan thread-nya adalah akses, thread-nya adalah mission, karena yang namanya profit atau nilai itu harusnya itu bisa dihitung ya. Bukan, menurut gue sih, gue jujur nggak terlalu percaya dengan yang purely hanya filantropik aja gitu untuk bisa bikin scale. Yes. Kalau misalnya filantropik perlu untuk orang-orang yang memang secara komersial nggak bisa dilayani gitu. Cuman sebenarnya di dunia komersial ini masih banyak bisnis model yang bisa kita buka asal kita mau berpikir berbeda gitu. Yeah, and I think itu benar juga sih, like sometimes like things yang nge-solve isu-isu yang ada di environment kita, atau misalnya di Indonesia, it doesn't have to take the NGO route, bisa juga jadi kayak social enterprise juga. Kemarin juga gue interview one of kayak ex-CMO Gojek juga, si Piot yang di Gojek juga, yang sekarang bikin Nafas, and I think he said the same thing gitu loh. Right now because of like the different issues juga
di Indonesia, like we have to be able to solve those issues dengan mungkin cara startup atau mungkin that's another way that you can solve those problems. Tapi yeah, entrepreneurship is a lot of it is about problem solving, ya kan. But I don't think that's all there is to it. One of the biggest values yang menurut saya sangat bisa diterapkan dan sangat ditunjukkan oleh Mas Aldi adalah seorang yang sering turun ke lapangan, ya kan. Mas Aldi di video-video YouTube sama Arif Muhammad sama Skinny Indonesian kelihatan banget sering nanya-nanya langsung kalau misalnya bahasa startupnya mungkin customer obsessed approach, ya kan. You go to the users, you ask the users, you survey them gitu. Dan menurut gue that's gonna be very interesting because by being in their position, you can understand their problems, like what they're facing gitu kan. So I think that really makes you closer to the users and you can experience what they are experiencing basically. When did you realize that approach is important to you? Dari itu sih kayaknya emang apa ya? Atau emang dari diri sendiri aja udah? Iya, kayaknya karena keluarga juga begitu ya. Kayak bapak juga kan kerjanya kita dibawa ke daerah-daerah ngobrol sama orang. Jadi dari kecil emang udah penasaran sih gitu. Jadi suka nanya lah gitu. Karena apa ya? Mungkin value yang diajarin sama ini dari ibuku kali ya gitu. Lebih kalau kita bisa belajar dari siapa aja gitu. Semua orang tuh pasti ada sesuatu yang bisa dipelajarin untuk kita gitu. Yang mereka bisa kasih pelajaran untuk kita gitu. Mau setinggi apapun gitu. Jadi kita nggak boleh kayak merendahkan orang atau mengotak-kotak orang berdasarkan posisinya gitu. Dan pengalaman saya sih ini benar banget ya gitu. Bahwa apa ya? Kemarin misalnya kayak gue di Bali gitu, ketemu sama petani namanya Pak Ketut Jawi. Gitu. Dia petani nasi organik buat beras organik buat Terrais nama perusahaannya gitu. Nah, gue kan nggak ngerti ya namanya bertani organik gimana, di Bali kayak gimana gitu kan. Kalau gue nanya sama orang dari perusahaannya kan mereka ngertinya dari sisi perusahaannya kan. Tapi pas gue ngobrol, duduk sama Pak Ketut Jawi ini gitu, gue belajar banyak banget gitu. Misalnya dari pertama gitu kayak banyak stigma kalau petani itu kayak gaptek gitu kan, susah banget dikasih teknologi gitu, harus dikasih penyuluhan gitu. Gila. Pas gue kesana gue tanya dia belajar dari mana, dia ngasih lihat HP-nya ada YouTube, dia nonton, iya saya belajar dari YouTube, nonton tutorial tentang cara nanam organik, itu dia berhasil, dia ngajarin temennya, kayak keren banget kan, gue jadi tahu, oh channelnya apa Pak, saya follow juga gitu kan, gitu. Terus dia ceritain tentang teknik bertaninya, isunya apa, gulmanya gimana, terus teknologi traktornya apa, jadi gue ngerasa justru pembicaraan dunia kayak gini yang penting gitu. Makanya gue kalau lagi makanya hobi gue tuh banyak yang exploring kan, naik sepeda atau apa tuh gue suka berhenti gitu ngobrol, Bu, ini tanaman apa ya Bu ya, jualnya di mana gitu. Karena apa ya, di dunia ini banyak banget yang bisa dipelajarin dan kalau kita bisa ngebukain pikiran kita tuh mungkin kita bisa dapat pelajaran dari orang-orang yang ya mungkin lo nggak expect lah gitu bahwa dia bisa ngajarin. Tapi gue sih ngerasa semua orang tuh punya sesuatu yang buat kita pelajarin gitu, dan kita justru semakin kita terbuka untuk belajar, semakin banyak orang akan cerita, karena pada dasarnya manusia tuh suka membantu manusia lain kan, kolektivisme lagi, mereka mau ngajarin juga, bagi ilmu tuh kayak sesuatu yang alami gitu, kayak semua deh pasti mau bagi ilmu, menurut gua kalau dikasih kesempatan dan orang mau denger. Iya, kalau misalnya nggak pandemi sih, the first thing dan like the best thing yang gua paling suka kalau misalnya lagi traveling atau apa, ya is interacting with the people. Soalnya you can know their problems dan you can know what they're facing. Dan I think ini ada kesamaan juga antara Mas Aldi dan saya. Like we really like to explore mungkin dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya Mas Aldi mungkin dengan meeting other people lewat different activities. Kalau gue sih just music or like sports. There are other things yang gue kayak by playing with people dari negara lain atau misalnya kayak di Denmark atau di Norway, it's like or just traveling off the beaten path, nggak kayak cuman pergi ke atraksi turis tapi actually going into their houses atau misalnya kayak ke komunitasnya, itu interesting banget ya. You see life in a different light ya, dari yang biasanya mungkin the average tourist. I think it was almost like a dream when you won the business plan. Did you win the business plan competition atau second place ya itu? Oh, you won. Menang. Oke. To be frank, kita karena finalnya ada 5 kan. Iya. Gue masuk dari semua kompetisi, kita punya
gue punya 2 business plan yang masuk final. Jadi gue sempat pitching 2 kali. Oh, oke. I see. Menang. Yang satu menang, yang satunya nggak menang. Gitu. Kalah sama Kiva yang itu. Oh enggak, ada 2 sorry. Jadi ada 2 business plan nih. Ada business plan yang di Stanford, itu yang waktu gue pertama kali masuk Kiva. Setelah gue lulus dari Kiva, gue kerja di BCG, terus gue bikin company, terus gue masuk business school, MBA. Nah gue ada kompetisi lagi ya, yang itu yang gue menang. Right. Okay, that's the one that I want to highlight nih. Waktu lu udah di Harvard and then you won that business plan competition. I think it was a dream when you met the investors who helped you start Mapan. Kalau nggak salah ada pendirinya eBay juga kalau nggak salah ya. Ya, betul, si Piero Media. Right. So I can say maybe that was one of your big breaks, ya kan? And different people credit their success to networking, hard work, luck, atau knowledge gitu kan. Ada banyak factor. And I know there isn't like one formula for success, as an entrepreneur. But what do you think about you? Menurut lu gimana, Mas? What is the most important trait sih to be successful? Soalnya gini ya, I think buat gua dan banyak anak muda sekarang, it's like dengan adanya internet, dengan adanya social media, it becomes like almost a race. Si ini udah sukses di sini, si ini udah sukses di field ini. Dan orang-orang itu jadi kayak ada rasa FOMO gitu, ada rasa kayak, wah, gue kayak you get caught up in all that gitu kan. But yeah, it's very interesting and it's like a question that maybe is not like a one size for all answer. But what is your advice? What is the most important trait to be a successful entrepreneur in your opinion? Most important ya? Iya. Nanti yang ya menurut gue sih, mungkin sebelum gue kesana gue cerita dulu kali ya. Tadi lo bilang kan big break gue pas business school, gue agak kurang setuju sebenarnya. Oke. Big break gue tuh waktu gue gabung sama Kiva, actually. Oh, oke. Jadi even before that ya? Ya, kenapa? Karena gini ceritanya. Sebenarnya waktu gue gabung sama Kiva itu kan, gue tadinya kan masih part time kan sebagai konsultan kan. Ya kan, karir gue di konsultan juga maju gitu. Tapi gue akhirnya ada suatu saat di mana gue memutuskan bahwa gue keluar dari consulting job gue waktu itu di EY. Oke. Di IT consulting itu buat IT security consulting. Iya. Full time ke Kiva, ke Aceh waktu itu, terus kadang-kadang ke Kambodia, kadang-kadang ke Vietnam untuk nyari microfinance bank. Walaupun waktu itu mungkin gaji gue 1/10 dari yang gue punya sebelumnya. Oke, right. Ngerti nggak? Tapi gue ngerasa itu sesuatu yang kayak berbeda gitu, pengalaman yang berbeda. Gue berani nyoba dan mengambil resiko itu karena gue percaya sama misi dari perusahaan ini gitu. Ngerti nggak? Iya, ngerti banget. Dan waktu itu juga mungkin lebih kayak sabbatical kali ya, karena Kiva juga kan belum mampu bayar. Iya. Kiva masih kecil gitu kan. Jadi gue juga, itu kayak sabbatical gue yang pertama sih gitu. Gue benar-benar keluar dari comfort zone. Iya, risky banget ya, itu ke big risk berarti ya. Iya gitu kan, kayak orang tua gue ngapain sih lo dari udah kerja di company dapat salary oke gitu kan. Yang udah terkenal juga EY gitu ya. Iya gitu kan, di SF pula gitu kan. Kayak kenapa lo tiba-tiba kerja di ya social enterprise ini yang kerjanya begini dan lo kerjanya naik motor gitu, gaji juga sedikit gitu, kayak buat gimana kalau nyari menantu gimana gitu kan. Iya. Jadi kayak itu sih menurut gue itu mungkin keputusan terbesar ya, karena dari situ gue ketemu sama beberapa orang dari Grameen. Grameen. Oke. Grameen itu microfinance bank yang terbesar di dunia. Dia dari Bangladesh. Profesor Muhammad Yunus dia yang memulai gitu. Oh, I see. Oke. Ada orang namanya Sean DeWitt. Dia kayak co-founder gue lah di Mapan gitu kan. Nah, dia terus akhirnya ya nawarin gue jadi penerjemah di acaranya training microfinance-nya Profesor Yunus. Right. Okay. Ya gue jadi translator kan. Terus gue ngobrol sama dia gitu. Dari situlah gue mendapatkan apa ya? Akhirnya Grameen jadi investor pertama gue justru sebenarnya. Gitu. Wow. Jadi dari penerjemah dapat investment gitu kan, kayak lumayan jauh gitu loh, kayak leap-nya. Dan itu terjadi karena ya balik lagi gue pas penerjemah juga gue nggak nyari duit, nggak nyari, gue mau bantu aja gitu. Kayak menurut gue sangat believe yang namanya karma sih gitu. Oke, I see. Kalau misalnya lo ya berbuat baik terus lo mau bantu,
ada caranya lah gitu, dan akhirnya akan menuju ke suatu jalan yang sama gitu. Apalagi kalau misinya jelas ya, lo akan ketemu sama orang yang sama-sama percaya dengan ekonomi kolektif, sama-sama percaya dengan memberi akses gitu, dan Profesor Yunus salah satunya gitu. Jadi gue ngerasa sih momen yang paling penting adalah momen saat mengambil keputusan bahwa gue mau kerja di tempat yang bukan hanya kayak apa ya, career ladder atau kayak rat race gitu loh, yang lebih standar masuk Instagram gue naik pangkat jadi apa gitu. Kalau sekarang mungkin startup rat race-nya fundingnya berapa gitu kan, tapi mungkin yang dicari adalah lo harus do something yang dengan belief lo gitu loh, ngerti maksud gue? Ngerti. Oh, jadi lumayan ironic juga ya. So justru you got your big break when you didn't think of like that big break gitu. You know what I'm saying kan? Actually lu lebih kayak oke, niatnya baik mau bantu, tiba-tiba dari translator bisa jadi langsung lompat ke jadi investor juga. It's very interesting. So sukses menurut lu adalah like pokoknya kalau misalnya your intention sudah baik, that's where it starts from ya. Iya, jadi I think first you have to have a clear mission. Oke. Yang kedua harus punya pengalaman sih, grit sama pengalaman. Jadi intention clear. Karena itu yang karena passion ini yang akan ngebuat lo untuk tahan saat lagi keadaan susah ya. Karena namanya juga perusahaan pasti ada masa susah. Yang kedua adalah lo punya pengalaman yang mirip gitu. Ya, yang ketiga adalah harus punya ya grit gitu, tahan banting gitu. Nah, maksud gue gini, kalau gue sih selalu advice gue untuk calon founder atau calon entrepreneur ya sama kayak lo mau jadi apa ya, mau jadi bengkel, mau jadi montir mobil gitu ya, kerja di bengkel gitu, belajar, ngerti nggak? Kalau lo kerja di perusahaan gede atau kerja di consulting firm atau di bank, lo nggak akan belajar skill untuk jadi entrepreneur. Lo harus berani ngambil resiko kerja di perusahaan yang mungkin gajinya nggak gede, ya kan? Prestige-nya mungkin belum ada, tapi dia early stage, sehingga lo belajar gitu. Kalaupun perusahaan yang nggak berhasil, lo akan dapat pengalaman gitu. Jadi ya the single biggest advice yang selalu gue kasih, nasihatnya terhadap entrepreneur yang mau jadi entrepreneur adalah kerja buat sebuah perusahaan yang masih early stage gitu. Wow. Okay. And is that like gini because like soalnya kan kalau gue in my perspective, I'm a university student now juga kan. And I've heard all this juga, kalau misalnya you want to be an entrepreneur, jangan cuman kayak misalnya di consulting doang atau misalnya finance doang, because you're not gonna know about these issues. You have to go to somewhere yang mungkin lagi early stage, like you're saying. It's very interesting juga. But for you gitu, how did your way of doing that itu Kiva ya? That's the early stage. Ya, Kiva kan early stage ya. Waktu itu cuma ada kurang dari 10 orang ya. Waktu gue gabung masih kecil banget. Ruangannya mungkin ya paling berapa ya, kayak 5x10 gitu, kecil banget office-nya. I see. Wow. Okay. That's very insightful, dan mungkin itu yang sampai gue the way that I thought about it justru beda ya. I thought your big break was when you won the business plan competition, but instead it's way before that. It's Kiva. But I think having that experience, dengan adanya experience itu, Mas Aldi became a more seasoned entrepreneur, belajar dari orang-orang lain. I really like the thing that you said also, yang gue juga really resonate with. Be hungry for knowledge kan, don't chase money, chase knowledge. Dan itu reflected banget dengan adanya you chase knowledge, you learn more, then the whole world sort of opens up to you gitu. And I think your name di Indonesia lumayan jadi dikenal juga when you started GoPay kan in 2015. Dan menurut gue obviously like it's no lie, pasti there's a lot of different factors coming together. The fact that Mas Aldi juga went to business school with Mas Nadiem, akhirnya kayak ada kecocokan di situ kan, akhirnya bisa memulai GoPay. Tapi mungkin bisa ceritain nggak like the process now, looking back, because now you're not because I think you left GoPay because you saw that okay, sekarang menurut gue financial inclusion, financial literacy di Indonesia udah at this level, it's now time for me to move on to different things kan. Tapi kalau misalnya Mas Aldi bisa reflect, these 4 years dari 2015 sampai end of 2020 ya, I think you did GoPay. What did you think of it? Like, how was that experience? Wah, dulu ya kita nggak usah bicara GoPay dulu deh.
bahkan sebelum GoPay ya, waktu gue masih di Mapan sama di Asosiasi Fintech kan, gue sekarang Siap. masih wakil ketua di sana itu. Oke. Kemarin kita ngobrol sama OJK, sama Adrian Investri bahwa dulu tahun 2015, 16 itu nggak ada tuh namanya P2P Fintech, hype, orang belum, kita mau kita bikin proposal buat peraturan, bikin white paper, bikin kode etik tuh ya orangnya gitu-gitu aja gitu ya, Adrian, Reynolds gitu kan, kayak JP, Nicky gitu, benar-benar apa ya, early days lah gitu, kayak hari-hari yang benar-benar masih awal banget gitu. Nah, Right. Ya GoPay juga sama sih gitu. Gue ngerasa waktu itu gini sih, kayak selama ini kan gue selalu fokus ke ya di daerah pedesaan gitu kan. Tapi kan sebenarnya di kota itu bisa menjadi tempat untuk breakthrough ke desa gitu. Dan Gojek selalu, Nadim kan fokusnya kan di kota. Gue sama Nadim kan bareng sekolahnya. Bikin company juga bareng. Awalnya kantor dia di bawah, kantor gue di atas nih, di rumah yang sama di Ciasem. Oh, itu emang kayak gitu atau kebetulan aja? Enggak kan, karena emang kita sekolah bareng, terus kita pas gue balik gue mau bikin Asik. company, terus dia bikin company juga, udahlah kita patungan aja sewanya. Wow, oke. Sendiri, ngerti nggak? Gue bayar di atas, di bawah gitu. Nah akhirnya, nah ya waktu itu sih gue, kenapa ya? Gue ngerasa bahwa pertama, ya gue percaya dengan misinya Gojek juga lah, gitu, bahwa kita ngebantu driver untuk mendapatkan pendapatan lebih gitu kan. Nah, kedua, gue ngeliat ada kesempatan nih gitu, karena salah satu hambatan terbesar dari Indonesia untuk bisa inklusi kan harga dari mesin EDC itu kan nggak murah ya. Iya. Ya, dan dulu kan semuanya mesti pakai EDC, bahkan beberapa counter punya beberapa EDC kan. Betul. Nah, kalau kita mau membuat pembayaran digital itu lebih bisa diakses oleh orang di daerah, ya itu harus diganti kan gitu. Dan itu harus dengan skala yang besar gitu. Makanya waktu masuk ke GoPay, kita langsung mulainya dengan big bang gitu. Kita langsung beli Midtrans, kita beli Kartuku, kita merging Mapan, gabungin dengan GoPay, terus kita go big gitu. Nah, fokusnya waktu itu tahun pertama benar-benar hanya di QR. Oke. Jadi gue percaya startup itu mau segede apapun selalu harus fokus gitu. Semua tim itu fokusnya gini pokoknya. Indonesia itu harus bisa pakai QR gitu. Ada hyper fokus ya, kayak Ada one hyper question. focus gitu. Bahkan angkanya cuma satu yang dilihat tiap hari. Literally angka Metriknya, berapa? sukses metriknya satu aja itu. Satu aja gitu. Berapa transaksi QR gitu. Wow. Oke. Dan kita setiap hari, setiap 2 jam kita ngeliatin tuh angkanya dipasang di grup gitu kan. Berapa nih gitu kan. Angkanya kenapa turun kenapa gitu. Jadi seluruh organisasi tuh menyatu untuk sebuah tujuan yang sama gitu. Dan setiap kali kita ada meeting mingguan, semuanya mau dari divisi perusahaan mana, divisi apa, kita semua mikirin hal yang sama gitu. Jadi dan terus terang nggak gampang ya gitu. Kita kan launchingnya telat ya. QR kan belum ada peraturan dari BI yang memperbolehkan. Jadi justru yang e-money lain bisa launching dulu, ya kan? Ya pakai mesin. I see. Oke. Jadi bisa launching di mall, misalnya. Kita kan nggak bisa karena belum keluar peraturannya. Jadi kita memutuskan untuk menunggu gitu daripada kita mengganti ke mesin karena kan tujuannya nggak sesuai dengan tujuan gue dari awal kan gitu. Jadi ketinggalan nih start late bulan Juni gitu kan. Terus ya udah, tapi gue bilang tim pokoknya kita harus bisa by akhir tahun udah nyelip gitu. Target transaksi berapa gitu. Waktu itu kita transaksi masih cuman kurang dari berapa ribu lah gitu. Nah, ada yang bilang targetnya kita targetnya 10 kali gitu, 10.000, atau yang targetnya kayak 30 kali, ada yang bilang 100.000, gue bilang nggak, 1 juta sehari. Oke. 1 juta sehari gitu kan. Terus orang bilang, oh gila banget bisa 1 juta gitu. Karena target kan harus, kalau katanya OKR kan big, hairy, audacious kan, harus agak berani gitu. Tapi ada jalannya ke sana gitu ya. Akhirnya ya kita bikin plannya gitu, bahwa mulai tanggal sekian kita, jadi fase pertama kita fokus ke segmen ini, fase kedua kita fokus ke segmen ini, dan kita kerjain itu terus. Dan ya alhamdulillah 6 bulan setelah launching kita hit 1.000 bulan Desember akhir, tanggal Desember 31 1 juta sehari. Jadi itu menurut gue breakthrough momennya lah buat GoPay, karena orang lihat wah ya pas musim liburan 2018 lah, akhir Desember tuh yang ada promo gede-gedean tuh GoPay. Iya. Gue inget sih. Tapi itu benar-benar no pain no gain ya. Nunggu dulu, habis itu walaupun harus nunggu buat si QR itu OJK-nya, tapi like langsung sekarang like it's now, you know, it's the payment gateway millions of people can't live without. Semua orang kayak udah pakai itu sekarang. So like setelah proses itu berarti sekarang like when you see GoPay this way, like
what do you remember? The memories, everything. Like, what are you most proud of lah? You know, leaving GoPay after 4 or 5 years. Ya, yang pertama sih gue bangga banget dengan tim gue sih, gitu. Karena kayak mereka yang menjadi sumber energi dan inspirasi buat gue sih, gitu, jujur. Karena kan seorang pemimpin tuh bukan siapa-siapa tanpa timnya kan, dan gue ngerasa tim gue mau mengikuti kegilaan-kegilaan gue gitu, dan mimpi-mimpi kita yang jadi mimpi bersama gitu. Kayak tadi 1 juta transaksi kan nggak make sense gitu kan. Iya betul. Jadi gue ngerasa itu waktu bersama tim itu ya bukan hanya jadi apa ya, bukan cuman kayak teman kerja gitu, tapi benar-benar menjadi tim, kayak tim bola yang kayak Barcelona gitu loh, udah ini banget gitu. Iya. Terus yang kedua, jujur gue cukup seneng dengan kolaborasi kita sama pemerintah, dengan investor, jadi partner-partner kita gitu. Jadi kita ambil contoh KRIS deh, QRIS kan gitu kan. Iya. Waktu ya kita sama BI benar-benar support gitu. Kita menjadi KRIS acquirer atau penyedia KRIS terbesar di Indonesia saat tahun pertama mau jalan gitu. Dan itu kita komit ke BI karena kita percaya bahwa sebuah standar yang open itu yang terbaik gitu. Dan memang ya itu berat lah, karena kan nggak semua orang mau open kan, tapi kita percaya dan kita dapat support juga dari Bank Indonesia, dari pemerintah juga gitu. OJK juga sama gitu, dapat support di peer to peer gitu. Sama, dan juga gue senang juga dengan teman-teman yang gue dapat dari investor dan partner lah kan. Kebetulan di GoPay kan kita punya banyak hubungan dengan baik itu Facebook, Google, karena kan integrasinya sama kita kan, Tencent, Bida. Jadi gue juga belajar banyak dari para global tech company ini gitu. Jadi itu sih yang dua, dan yang paling penting sih sama pengguna sih. Gitu. Apa ya? Yang paling ngebuat gue bahagia tuh kalau ngelihat orang yang tadinya nggak pernah ngerasain punya uang digital ke punya gitu. Misalnya kayak ada ya waktu di Sampurna Square gue ketemu sama penjual gado-gado yang dibilang saldo GoPay-nya itu yang dibayarin pakai GoPay itu menjadi tabungan sekolah anaknya misalnya. Wow, iya. Itu ngebuat gue benar-benar bahagia lah. Sama yang ada lagi, gue tuh ketemu sama Ratu Belanda, tapi gue paling ingetnya bukan sama Ratu Belandanya, tapi sama ada perempuan, dia driver Gojek gitu. Terus dia kayak ya actually dia meluk gue gitu, namanya Ibu Nila. Dia bilang ke gue, "Pak, terima kasih ya, berkat GoPay saya bisa dapat rumah. Saya barusan bayar DP rumah karena setiap hari saldonya dipotong untuk bisa nyicil nabung buat DP gitu. Kalau uang cash kan kepake katanya, kalau ini enggak gitu." Oh, I see. Interesting banget sih. I think you have your footprints in the financial sector has been kayak experienced by everybody, dan kita semua like we're thankful to you and your team juga. Obviously, it's not a one-person effort, it's a collective effort ya. Semuanya dengan kolektivisme, gotong royong, spirit gotong royong ini gabung bareng untuk bisa membuat Indonesia lebih financially inclusive kan. Tapi apalagi what's next gitu. Makanya pas lah namanya Goto kan. Makanya kan juga by the way GoPay itu bisa jalan bukan hanya karena GoPay-nya ya kan. GoPay dan Gojek itu kan satu ya. Jadi menurut gua justru kalau GoPay sendiri menurut gua susah gitu kan. Ngerti nggak? Betul. Transaksinya kurang, ini kurang, dan karena Gojek juga udah jalan duluan, udah punya brand yang terpercaya, GoPay juga bisa jadi maju. Jadi gue juga percaya bahwa kolaborasi antar institusi ini penting gitu. Dan itu yang menurut gue nggak bisa dipisahin gitu. Makanya gue bilang seorang entrepreneur yang sukses itu atau seorang perusahaan yang sukses itu pasti banyak faktor gitu. Partner, tim gitu kan. Iya. Apalagi dalam hal ini GoPay Gojek kan udah kayak satu keluarga gitu. Makanya gue seneng banget waktu Goto itu jadi ya benar-benar makin gotong royong lagi gitu kan. Namanya aja Goto gitu kan. Jadi wah pas lah. Betul. I think it's gue juga seneng sekali sih. Kemarin juga sempat intern 2 kali kan di Tokopedia. Jadi pernah merasa juga di Tokopedia seperti apa. Obviously kan scale-nya sekarang udah gede banget, dan dengan I don't know kemarin kan kalau di berita bilang kalau di-combine jadi 2% ekonomi nasional kan. Berarti kan dampaknya besar sekali. Tapi potential collectivism di negara kita itu bisa segede apa lagi sih? Mungkin kan Mas Aldi sudah sekarang pindah gitu kan, sudah
what was it? I think you said that your time in financial sector, I think this is something yang udah lumayan maju. Dan gue mau fokus ke area-area sektor lain, empower other sectors supaya juga kita bisa on the same page, bisa maju lagi sebagai negara gitu kan. So in the spirit of Indonesian Independence Day gitu, how do we promote change in other sectors gitu, and how do we as a country promote this collectivism gitu loh in the country? Yang pertama sih menurut gua kita harus percaya bahwa kolektivisme itu bisa menjadi fondasi hidup kita lah gitu untuk ekonomi minimal gitu kan. Ya kayak gampangnya tadi oksigen gitu, jalan kok kolektivisme gitu ada gitu kan. Betul. Ya kan, mapan, GoPay gitu. Menurut gua bahkan kayak even Halodoc aja kan kolektivisme dokter kan, dokter yang saling bantu untuk orang-orang. Kalau e-fishery kan kolektivisme dari petani ikan gitu kan. Jadi kayak Kraudi yang lagi gue bantu juga kolektivisme dari petani gitu. Jadi maksud gue, kalau kita percaya bahwa dengan mengumpulkan yang kecil-kecil ini bisa menjadi besar, asal kita punya sistem yang bagus, harusnya makin banyak pemuda-pemudi yang memikirkan sektor-sektor yang mungkin saat ini belum tersentuh oleh teknologi gitu. Jadi harapan gue sih gitu, banyak sektor yang mungkin saat ini masih jauh, misalnya manufacturing gitu kan, produksi gitu, atau kelautan gitu kan, atau perkebunan, pertanian. Jadi banyak banget sektor-sektor yang menurut gua fundamental untuk Indonesia, terutama produksi, yang kalau dikelola dengan baik, dengan teknologi, dengan kolektivisme, dan dikasih investasi dari talenta yang cukup, itu bisa membuat Indonesia lebih besar gitu. Karena kalau kita lihat ya, GDP per kapita misalnya kita bilang manufacturing atau construction itu masing-masing, agriculture misalnya udah 12%, manufacturing lebih dari in the teens juga gitu kan, itu 30%. Ya, so banyak banget menurut gue sektor-sektor yang bisa kita gedein gitu. Nah, gue ngerasa ya terutama pemuda-pemudi ya gitu ya harus mau untuk terjun sih gitu ke perusahaan-perusahaan yang sedang mencoba membuat hal ini terjadi gitu, bahwa Indonesia bisa tumbuh dengan kolektivisme gitu ya. Kalau ditanya seberapa besar potensinya, ya bayangin aja kalau semua sektor-sektor yang tadi gue sebut itu double outputnya. Gara-gara kita mengurangi ketidakefisienan yang terjadi karena ya kecil-kecil gitu. Ya kayak oksigen tadinya kan kalau semuanya beli sendiri, nyarter pesawat sendiri-sendiri ya nggak jalan, karena kita gotong royong, ya belinya bareng, pesawatnya charternya bareng, jadi lebih efisien gitu kan. Nah, menurut gua itu yang membuat Indonesia kan adalah kumpulan dari kepulauan yang ya kita sebuah negara yang ada karena Indonesia yang berbeda-beda ini memutuskan untuk bersatu gitu kan. Betul. Iya. Wow. Nah, jadi menurut gua di hari kemerdekaan ini kita, apalagi sekarang lagi masa susah ya, PPKM segala macam kan gitu. Menurut gue ini waktunya kita untuk bersatu sih gitu. Kayak gimana sih caranya supaya kita sebagai sebuah negara bisa maju bareng-bareng gitu, bukan saling menyalahkan gitu. Kenapa sih nggak gini, kenapa nggak gitu gitu. Kayak right. Wow. That's the key sih gitu. Right. I think that's really inspiring juga, and I think this is something yang we have to do together. It's a collective effort. And you've always shown those values, those collectivism values. Tapi another thing that yang gua mau add adalah, as much as ideas are important, as much as kita harus punya grit itu, kita harus punya itu, building our people is important as well, ya kan? Dan preparing our people for the next generation, for buat productive age kita, in 2030 kita bakal ada bonus demografi, di mana our citizens are gonna be in the most productive age, ya kan? Dan ini adalah sesuatu hal yang gue sering obrolin juga. Mungkin gue bisa cerita sedikit. One of the reasons gue mulai Gen Digital, komunitas untuk mengajar anak-anak yang kurang mempunyai atau kurang mengenyam akses kepada teknologi, yang don't have the opportunities to learn technology, or just even how to open your phone, or just how to privacy in the internet gitu. Why we teach this is so that everyone is in the same level, and also because anak-anak generasi alpha
mereka adalah anak-anak yang dari kecil harusnya sudah mempunyai akses ke teknologi kan. If they were privileged, they open their eyes, they would be on FaceTime or they would already, use all these different devices or, apps. Tapi karena ada, that kesenjangan sosial and because of, they don't have access to those opportunities, mereka sepertinya kayak they're left behind a little bit. So we want to give them access to those opportunities juga, and that's my role in helping to create that, so far gitu. Buat Kaldi, how can we do that? How can we empower the next generation, especially the young people, supaya kita collectively, prepare for the future that is to come buat Indonesia? Yang pertama sih menurut gue di pendidikan itu peranan pemerintah sangat penting ya. Ya. Jadi gue ngerasa dengan adanya Nadiem dan timnya di sana yang memikirkan itu ya, itu memikirkan gimana caranya supaya fondasi dari pendidikan dasar kita, pendidikan tinggi kita itu bisa lebih baik. Itu adalah sebuah langkah awal yang luar biasa sih gitu, kayak dan gue lihat timnya juga talented banget. Temen gue dari McKinsey ada yang udah ke sana, jadi gue ngerasa kayak itu good start lah gitu. Dan itu mungkin sesuatu yang gue nggak bisa kerjain karena gue di luar pemerintah gitu, dan gue fokusnya lebih ke entrepreneurship gitu. Jadi gue ngerasa kalau ada anak muda yang tertarik untuk masuk pendidikan, belajar pendidikan, gabunglah sama Nadiem, gabunglah sama tim bantulah Kemendikbud dan pendidikan tinggi ini untuk bisa maju gitu, karena fondasi kurikulum masa depan yang dikerjain sekarang itu dampaknya baru akan terasa mungkin 10-20 tahun lagi gitu, satu generasi lah. Betul. Ini harus continue kan gitu. Jadi pasti. Kalau talenta kita terbaik masuk ke sana ya anak-anak kita akan lebih baik gitu. Itu satu. Ya, yang kedua adalah pendidikan di luar sekolah. Itu dimulai dari values yang diajarkan oleh orang tua sih. Itu juga kenapa gue kemarin coba spend waktu lebih banyak dengan anak, karena kan kadang-kadang kita sibuk nyari sesuap nasi, sibuk apa, kita nggak sempat memikirkan nilai apa yang pengen kita kasih ke anak kita gitu. Nah, gue beruntung sih orang tua gue sangat ngebantu untuk ngajarin hal-hal tersebut, dari ibu sampai bapak sampai nenek almarhum juga sama, masing-masing ada pesan yang gue nggak pernah lupa dari masing-masing gitu. Bantu ngasih akses, carilah ilmu, harus disiplin kalau dari yang gue. Jadi gue itu juga penting sih. Jadi kalau kita mau punya generasi muda yang bagus, selain akademik tapi juga pembentukan karakter, dan itu terjadi dari bagaimana cara kita membantu keluarga untuk membantu anaknya untuk mempunyai karakter tersebut, dan itu biasanya genuine gitu. Jadi semakin kita percaya dengan nilai-nilai yang baik, ya misalnya kolektivisme, nyari ilmu, bantu orang lain, percaya sama karma, hal-hal yang kecil-kecil gini tuh impact-nya bisa banyak gitu, karena ya satu orang tua punya anak 3, mereka punya anak lagi gitu. Itu yang bisa menjadi next step sih gitu. Ya agak nggak konkret sih dari sisi entrepreneurship, cuman emang gue ngerasa pendidikan emang masalah yang gede ya gitu. Iya. Dan menurut gue emang juga harus sabar nggak sih? Because also yang seperti Mas Aldi bilang, kalau misalnya Mas Nadiem sekarang yang dia lakukan dengan timnya itu sangat amazing sekali, tapi impact-nya itu harus it has to outlive him gitu kan. Siapa tahu Mas Nadiem is not gonna be the Menteri Pendidikan forever, right? Jadi maksudnya it has to keep the tradition has to go on gitu ya. Or maksud Mas Aldi gimana ya? Iya, menurut gua kayak ya misalnya harapannya ya yang berikutnya meneruskan ininya. Yang penting adalah orang-orang talent berbakat mau masuk ke, kalau misalnya masalah pendidikan ya, orang-orang yang berbakat dan tertarik dengan pendidikan mau masuk ke kementerian misalnya untuk membantu kurikulum utama gitu kan. Gitu. Atau misalnya alternatifnya ya masuk ke sekolah gitu, kayak membantu, karena sekolah kan fundamental ya gitu kan. Sekolah dengan les kan beda ya. Sekolah kan karakter, kayak gue kebantu banget nih waktu sekolah misalnya di PL, di mana itu kerasa kan ada karakternya. Jadi gue ngerasa itu sih, karena pendidikan itu sesuatu yang nggak cepat, jadi kita jangan ngarapin hasil instan sih. Dan juga berguru kepada orang yang udah made it gitu ya. I think one thing that you've said juga, yang kayak kemarin di Mata Najwa juga kata Mas Aldi, young people have to want to be mentored, harus mau berguru, karena mereka yang bakal nge-mentor the future generation lagi gitu kan. So I think
so last few questions just to sort of finish this out. Pertama, kan itu perannya Mas Nadiem mungkin di pendidikan, dan mungkin there's a lot of people yang udah perannya pendidikan. As an entrepreneur, apa sih peran Mas Aldi untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh yang siap dan bisa produktif dalam menuju masa bonus demografi kita ini di 2030? Aku sih pribadi ya, kalau fokusnya di kewirausahaan atau entrepreneurship. Right. Karena gue ngerasa bahwa nggak semua orang bisa jadi entrepreneur dan nggak semua orang harus jadi entrepreneur. Dan menurut gue jangan sampai UMKM tuh ya UMKM terus, makanya gue nggak suka nyebutnya UMKM, gue sukanya entrepreneur atau wirausaha. Karena gimana caranya supaya misalnya negara kita tuh bisa menjadi sebuah negara yang fondasinya adalah perusahaan-perusahaan menengah seperti misalnya di Jerman gitu ya, kayak ada ekonomi yang berdasarkan middle size companies karena ownernya sama karyawannya jadi kenal, jadi dekat. Karena semua orang gini loh, yang gue belajar dari orang, kita selalu mikir perusahaan tuh harus gede, harus unicorn, harus apa gitu. Menurut gue enggak loh. Gitu di Jerman tuh perusahaannya mayoritas bukan unicorn, mayoritas adalah middle size companies, tapi mereka terbaik di bidangnya. Ada perusahaan yang bikin alat buat rumput laut, ada yang bikin alat buat apa gitu kan. Nah, kalau kita punya perusahaan-perusahaan middle size companies yang kuat, yang menengah, itu mungkin bisa menjadi lebih kuat gitu. Dan kenapa? Karena rasa kolektivisme akan lebih tinggi di perusahaan yang menengah. Karena owner sama karyawan itu dekat, ya kan? Terus mungkin mereka bisa lebih fokus ke suatu bidang gitu ya. Nah, gimana caranya biar dapat scale? Ya harus ada kolektifnya, ada asosiasinya gitu, kayak Aftek, kayak Kadin gitu kan. Gue juga baru ikut Kadin kan kemarin gue jadi sekarang wakil ketua bidang kewirausahaan. Jadi pas banget gitu, sesuai dengan passion gue lah gitu. Jadi maksud gue, kontribusi gue sih harapannya itu gimana caranya Indonesia bisa punya fondasi ekonomi yang kuat dari wirausaha yang menengah dan sustain, dan juga nanti mau mentoring wirausaha lainnya gitu. Oke. Jadi emang kalau misalnya gue bisa tarik garis besar, bukan cuman actually like you don't have to be a big startup, you don't have to be a unicorn to be able to make an impact. Even a middle-sized company being good, like being extraordinary at what you're doing itu juga udah oke ya. And I think so what's your advice then buat entrepreneurs? Cari satu field atau cari satu satu bidang yang sangat dispecialize gitu, something that you really specialize in gitu ya? Iya, jadi carilah sesuatu yang lo suka. Ya, kayak ada teman gue, dia suka bagel, dia bikin bagel. Jadi Matt's Bagel, which is like lumayan. I've bought it multiple times, enak banget. Enak banget, makanya emang gue kayak, nah ini kan fokus banget kan, nah hanya bagel gitu, lo bayangin. Nah sama lah, dan menurut gue kalau banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar middle size tadi gitu, dan ada fokusnya, ya sustain gitu ekonomi kita gitu. Jadi kalau semuanya mimpi jadi unicorn, nanti banyak nothing corn gitu kan. Mendingan gimana caranya kita balance lah gitu antara middle size company dengan big company juga gitu. Kayak gue sangat senang dengan adanya unicorn, karena unicorn kayak Goto ini kan menarik yang middle size ini jadi naik kan banyak kan, kayak Matt's Bagel juga banyak pakai GoFood gitu kan, sama. Jadi so you need the unicorns untuk membuat platform. Kayak GoPay kan dibutuhkan untuk membuat pembayarannya kemarin. Kalau Dok buat ngebantu medicalnya gitu. Tapi begitu udah ada, coba fokus ke bidang yang memang lo suka gitu. Jadi nggak usah terlalu ribet gitu mikir bisnis gitu. Nggak usah mikir menjadi the next Google atau the next Facebook gitu. Right. So you guys, as the first generation udah ngeset platformnya dulu, biar nanti yang medium size bisa naik. It's very interesting. Terima kasih Mas Aldi, dan banyak yang pasti bisa take away a lot from this episode. Mungkin untuk finish out, what is your advice buat anak-anak muda sekarang yang mau make a difference, anywhere it is, mau itu entrepreneurship, education, pokoknya yang mau jadi the leaders of Indonesia's tomorrow sekalian, untuk nasihat atau ya bukan ceramah ya, nasihat selama buat Independence Day inilah buat anak-anak muda sekarang. Yang paling penting menurut gue buat ya anak muda sekarang, kalau gue disuruh kasih advice ke diri gue yang lama gitu ya, atau ke teman-teman gue yang waktu gue masih seumuran ya early 20s lah gitu, adalah fokus ke
berani untuk fokus ke hal yang lo bener-bener percaya gitu. Misalnya bisa gabung ke early stage company yang sesuai dengan passion lo, atau bergabung dengan departemen pemerintah atau BUMN yang menurut lo itu pas buat lo. Yang memang lo ngerasa dengan melakukan itu lo menjadi bagian dari kolektif untuk membangun Indonesia gitu. Oke. Karena maksudnya opposite-nya adalah jangan termakan sama hype hanya karena teman-teman lo gabung ke unicorn, walaupun lo sebenarnya bukan orang teknologi tapi lo masuk ke unicorn gitu. Padahal lo sebenarnya orang pabrik gitu kan, ngerti nggak? Kita juga butuh orang pabrik gitu. Kita butuh juga orang fashion gitu. Jadi bukan berarti yang hype itu adalah yang benar untuk ngebangun gitu. Waktu gua gabung ke Kiva, istilahnya fintech tuh belum ada namanya fintech gitu kan. Zaman dulu 2005 tuh belum ada gitu. Jadi orang yang berani untuk mengikuti apa yang mereka percaya dan mereka percaya bahwa itu membantu orang lain gitu, ya mereka lah yang menurut gua akan punya tadi ketabahan dan kegigihan untuk melewati masa-masa sulit untuk menjadi entrepreneur atau menjadi apapun lah gitu. Gitu sih. Siap. Thank you banget Mas Aldi. Dan ini juga pasti bisa jadi bekal yang baik buat bukan cuma gue, but obviously anak muda di masa depan. So thank you so much. Mungkin is there anything else yang lu mau ngomongin Mas Aldi to finish it off? Atau any recommendations mungkin kayak like insights or knowledge atau books or whatever yang bisa insightful buat anak-anak muda sekarang? Ya, menurut gue ini sih. Gue juga kan sekarang masih banyak, gue selalu ngerasa underqualified buat posisi gue saat itu gitu. Gue selalu ngerasa gue harus banyak belajar. Jadi menurut gue mindset untuk belajar itu yang gue kayak kurang di sini gitu. Belajar itu menurut gue sesuatu yang kalau bisa dari muda itu semakin cepat semakin baik gitu. Karena lo jadi ngerasa, karena gue nggak ngerti ini gue belajar dari mana ya gitu. Right. Dan belajar itu bukan dari profesor atau hanya dari buku, dari ngobrol-ngobrol kan. Tapi buku juga menurut gue punya peranan penting sih gitu. Dan ada buku-buku klise lah, buku-buku entrepreneurship startup yang banyak orang, tapi banyak yang gue belajar dari buku-buku yang mungkin nggak ada hubungannya sama startup ya, kayak let's see, buku misalnya kayak gue baca buku The Kite Runner. The Kite Runner itu buku tentang Afghanistan gitu. Masa Afghanistan penjajahan oleh Taliban dan segala macam. Buku tentang budaya, apa yang ngebuat orang bisa bertindak seperti itu, akhirnya seperti apa gitu. Jadi menurut gua pelajaran itu bukan hanya dari non fiction book ya, tapi dari fiction gitu. Karena lo jadi terbuka matanya terhadap sesuatu yang berbeda gitu. Jadi pembelajaran dari buku, dari temen, dari jalan kemana-mana, sesuatu yang gua sangat rekomend sih buat apalagi zaman sekarang ya, banyak informasi. Pilihlah yang membantu ngebuat kita nambah ilmunya gitu. Betul. Dan apa sih namanya? Jangan cukup puas ya. Jangan pernah puas. As cliche as it sounds, stay hungry, stay foolish ya. Just keep wanting to learn. Oh ya, emang itu orang keren banget sih si Steve Jobs ya. Tapi dia jenius lah. Nggak usah beda lah. Iya, siap. Oke deh, kalau gitu nama gue Isaac Winoto. Nama gue Aldi Haryo Pratomo. This is the Footprints Podcast signing out. Bye-bye everyone.